Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali Bapak Ibu pada sesi ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka melanjutkan materi-materi dalam pelatihan PKA ini. Kita pada hari ini memasuki agenda yang kedua, itu agenda kepemimpinan kinerja. Di dalam mendelivery pembelajaran agenda yang kedua ini, tentu dasar hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, dan juga PP 11 Tahun 2017 dan juga PP 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS, dan Permen RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan, dan Perlan 5 dan 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan struktural kepemimpinan. Dan jenisnya ada Keplan 1 dan 2, yaitu tentang kurikulum pelatihan dan juga pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Berdasarkan aturan yang telah disusun, kompetensi yang dibangun dalam kepemimpinan kinerja ini, yang pertama, agar peserta mampu mengelola perubahan guna mewujudkan pencapaian kinerja organisasi sektor publik. Yang kedua, mampu menunjukkan menerapkan kepemimpinan transformasional dalam melaksanakan kegiatan di instansi menuju organisasi berkinerja tinggi. Yang ketiga, mampu mendiagunakan jaring kerja personal dan organisasi untuk mencapai kinerja organisasi. Dan yang keempat, mampu dalam membangun strategi komunikasi efektif di dalam organisasi publik. Untuk mendelivery materi-materi tersebut, Lembaga Prestasi Negara telah meluncurkan 4 modul. Yang pertama adalah manajemen perubahan sektor publik, di mana di sini diharapkan peserta mampu mengelola perubahan guna mewujudkan pencapaian kinerja organisasi. Materi ini penting untuk mendorong pendorong dari eksternal organisasi. Lingkungan selalu berubah, tentu harus disikapi oleh seorang pejabat administrator, dan juga sebagai upaya perbaikan berkelanjutan menuju organisasi publik yang berkinerja tinggi dan memastikan organisasi berhasil mencapai tujuan perubahan dan menjaga relevansinya terhadap ekspektasi publik juga terus berubah. Modul yang kedua tentang kepemimpinan transformasional. Peserta mampu menunjukkan menerapkan kepemimpinan transformasional untuk menghasilkan kinerja organisasi yang tinggi. Di sini seorang pemimpin transformasional perlu dimiliki oleh pemimpin perubahan agar mampu menciptakan inovasi-inovasi dalam organisasi, agar mampu memperbaiki layanan prima dan memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah jaring kerja. Tentu hasil yang diharapkan peserta mampu mendiagunakan jaring kerja personal dan organisasi untuk mencapai kinerja organisasi. Materi ini penting sebagai kemampuan berjejaring dan mendiagunakan jejaring kerja yang dimiliki adalah hal yang sangat penting dalam mencapai kesuksesan di dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya, materi yang keempat adalah strategi komunikasi sektor publik, yaitu mengharapkan peserta mampu menerapkan strategi komunikasi efektif dalam membangun organisasi publik. Materi ini penting bagi pejabat administrator bertanggung jawab memimpin melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan publik serta kegiatan administrasi, pemerintahan, dan pembangunan. Untuk mendelivery materi-materi yang telah ditetapkan, Lembaga Prestasi Negara telah menetapkan pola pelatihan kepemimpinan ini melalui blended learning yang terdiri dari 3 model. Yang pertama adalah pembelajaran mandiri, itu selama 66 jam pelajaran atau 11 hari. Yang kedua, e-learning selama 104 jam pelajaran dan juga 13 hari pelatihan, yaitu dengan sinkronus dan asinkronus. Dan selanjutnya adalah pembelajaran klasikal tahap 1 dan juga klasikal tahap 2. Sedangkan output di dalam pelatihan PKA yang pertama dari pembelajaran mandiri melalui MOOC, peserta merumuskan 3 esai dalam bentuk makalah, tentu dikaitkan dengan tugas pokok peserta masing-masing dan juga peta potensi diri. Di tahapan e-learning, peserta di sini diberikan pembelajaran pendalaman agenda, itu melalui proses sinkronus dan juga asinkronus, dan juga ada penugasan individu dan juga penugasan kelompok. Dan selanjutnya dalam membangun komitmen bersama, hasil yang diharapkan di sini peserta mampu mengidentifikasi permasalahan organisasi dan tentang organisasi
dan bagaimana membangun komitmen dengan pimpinan atau mentor untuk menentukan menyepakati area perubahan yang akan dilakukan. Di pembelajaran klasikal tahap 1 dilakukan pembelajaran di kelas ya, dan juga pembelajaran melalui studi lapangan, dan di sini output yang dihasilkan adalah laporan individu dan juga laporan kelompok dari studi lapangan, dan juga di sini dilakukan evaluasi akademik terhadap pemahaman agenda 2 dan agenda ketiga. Selanjutnya diakhiri dengan menyusun rancang aksi perubahan dan melakukan seminar rancang aksi perubahan. Di sini proses penyempurnaan rancangan. Setelah selesai seminar, peserta melakukan aktualisasi kepemimpinan di tempat kerjanya selama 60 hari kerja. Itu dilakukan proses mentoring dan juga pengembang diri oleh mentornya. Dan setelah selesai aktualisasi kepemimpinan, peserta kembali ke tempat pelatihan untuk seminar aksi perubahan. Itu selama 3 hari kerja. Selanjutnya, untuk mendelivery pembelajaran agenda yang kedua ini melalui pertemuan klasikal dan juga melalui e-learning. Yang pertama adalah di tahapan self learning selama 10 jam pelajaran dan juga e-learning selama 18 jam pelajaran, dan klasikal selama 21 jam pelajaran. Nah, dalam pembelajaran self learning agenda yang kedua ini dimulai dengan pembelajaran mandiri melalui self learning selama 8 jam pelajaran, diakhiri dengan penugasan pembuatan makalah. Makalah yang dibuat disesuaikan dengan berkaitan dengan agenda yang kedua dan tugas pokok peserta pelatihan. Makalah diupload di LMS, dan pembelajaran self learning bisa dilaksanakan melebihi jam yang ditentukan. Di tahap yang kedua yaitu self distance learning atau e-learning, yaitu peserta dibagi menjadi 4 kelompok selama masing-masing kelompok 10 orang dan 1 fasilitator. Saat sinkronus, waktu pelaksanaan dan sebaran jumlah JP untuk setiap agendanya bersifat fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan aspek kesiapan belajar peserta. Kegiatan pembelajaran asinkronus dapat berupa self learning, belajar mandiri dan self activity, dan tugas individu diharapkan itu bersifat implementatif, yaitu antara C3 dan C6. E-learning dalam agenda yang kedua tentu ada penugasan individu dan juga kelompok, di mana setiap peserta diberikan tugas individu yang diarahkan untuk mampu mendiagnosa permasalahan manajemen kinerja di unit organisasinya, melanjutkan dari isai pada belajar mandiri. Di tugas kelompok, peserta diberikan tugas untuk mendiagnosa organisasi yang memilih satu isu atau disediakan pengampu untuk mencari solusi kreatif manajemen perubahan sektor publik dalam meningkatkan kinerja organisasi serta mengidentifikasi kebutuhan transformasi, strategi komunikasi, dan pembentukan jejaring kerja lintas kelembagaan. Sedangkan dalam proses delivery pembelajaran agenda yang kedua ini di hari yang ke-13 dilakukan sinkronus selama 2 jam pelajaran, yaitu dengan lakukan perkenalan, membangun hubungan dengan peserta, memaparkan dan menjelaskan seni pembelajaran, overview materi agenda kedua, memfasilitasi peserta untuk paparan makalah. Dan juga di sini ada tugas individu menyempurnakan makalah yang telah dibuat, dan tugas kelompok itu mencari role model untuk tokoh kepemimpinan transformasional. Di e-learning hari yang ke-14, kegiatan sinkronusnya adalah pembahasan masalah kinerja organisasi yang terjadi di tempat tugas masing-masing, dan kegiatan asinkronusnya adalah penugasan individu melakukan identifikasi kebutuhan perubahan organisasi, menemukan ahli masalah, dan menentukan alternatif solusinya. Selain tugas kelompok menentukan atau memilih best practice inovasi perubahan di sektor publik yang mengakomodir jaring kerja dan komunikasi yang sukses dan mengedepankan leadership dan kepemimpinan transformasional. E-learning hari ke-15, kegiatan sinkronus yaitu melakukan review tugas hari kedua, dan juga kegiatan asinkronusnya yaitu penugasan individu untuk menyusun draft rencana perubahan kinerja organisasi. Mungkin cukup demikian materi untuk yang isi learning dilanjutkan dengan tahapan klasikal selama 2 hari pelatihan. Nah, di tahapan klasikal ini pembelajaran yang dilakukan adalah mereview pembelajaran agenda yang kedua dan juga simulasi kepemimpinan, pembahasan, konsultasi, dan pendampingan penyempurnaan tugas rencana perubahan kinerja organisasi yang telah disusun oleh peserta.
Dan di hari yang keduanya yaitu pemantapan melalui pembahasan, konsultasi dan pendampingan penelitian tugas, perubahan peninjauan saksinya, dan tentu di akhir selama 6 jam pelajaran peserta diminta untuk mempresentasikan beberapa RPKO yang telah disusun untuk didiskusikan secara bersama. Mungkin cukup demikian delivery materi di yang kedua ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang sempurna. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.